Karena virtual, jadi revolusi 4.0 akan dipercepat. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Ini positifnya. Ada negatifnya, ada positifnya. Ya, manusia hubungannya menjadi renggang, Pak. Wah, hebat sekali nih Pak Tahir ini. Semuanya perfect di mata saya, Pak. Dan Pak Tahir, dari sisi kalau saya melihat nih Pak, bisnisnya Pak Tahir ini kan ada 5 pilar ya. Jadi Bapak masuk di financial, masuk di bisnis healthcare, masuk di properti, masuk di retail, dan juga masuk di media ya. Kok mirip sekali dengan Lipo ya Pak? Oh, ini pertanyaan menjebak kan. Jadi banyak orang bilang Lipo kerja apa, you terus nyontek aja gitu. Oh iya, saya lihat, loh ini Bapak ini kan sama sekali tidak ada hubungan dengan Pak Mokhtar. Tapi kok saya lihat bisnisnya ini loh, kok mirip terus gini ya? Properti saya enggak, properti mereka. Bapak punya banyak gedung kan? Punya banyak gedung power. Dia developer. Betul. Saya enggak bisa, saya enggak mampu, enggak ahli lah. Bank betul, saya belajar dari Pak Mokhtar. Karena mertua banker terkenal. Betul. Ya. Rumah sakit begini, dulu saya pegang saham Siloam dulu. Oh, Bapak pengalaman pernah pegang Saya Siloam? karena... Tapi nggak ada hubungan dengan Lipo kan waktu itu? Lipo. Lipo? Saya ada kongsi. Ya. Jadi saya kenapa ikut di hospital, bukan karena keuntungannya. Karena saya banyak ngurusi orang susah. Betul. Penyakit, dan penyakit... Bapak punya Tahir Foundation juga? Penyakit yang berat-berat itu semua ke tangan saya. Yang aneoplastik, yang cancer, yang cacat. Jadi saya memang seneng, passion saya di pengetahuan kedokteran. Jadi begitu saya minta James ikut, saya ikut, dikasih ikut 5%. Tapi terakhir James kan develop terus. Ya. Dia bilang dia masukin restoran, gedung di rumah sakit. Nah, saya nggak mau. Dan saya keluar, kemudian ada kesempatan, ada orang mau jual rumah sakit, saya ikut. Jadi kalau rumah sakit, karena Bapak ada pengalaman. Sorry to say, saya nggak ikut dia. And today, I'm doing better. Karena pada rumah sakitnya memang kerjasama sama NUH ya Pak ya? Kalau you ke NUH Pak, di sana ada satu gedung Tahir Foundation gedung. Oh. Ya, dia bangun habis 240 juta sih. Wow. Itu join dengan Pak Tahir? Enggak, saya nyumbang pakai nama saya. Wow. Ya, Tahir Foundation Building. Jadi saya memang senang di hospital. Saya senang lihat pasien, saya senang lihat mereka sembuh gitu. I like that gitu. Saya ada passion di situ. Saya kan join sama Bill Gates kan juga di masalah kesehatan. Jadi TBC, tuberculosis, lalu HIV, lalu malaria, sama family planning. Jadi saya memang di 4 bidang itu. Nah, kiprah Bapak dari sisi sosial juga sungguh luar biasa ya Pak ya. Bapak saya lihat very aktif sekali kalau sampai Indonesia mengalami bencana, mengalami Bapak yang langsung duluan. Dan saya pengusaha nasional, mungkin yang pertama. Yang landing di Timur Tengah. Jadi saya landing di Syria, di Palestina. Bapak kirim sampai pakai pesawat jet pribadi juga ya? Saya datang sendiri. Nah ya, sambil membawa keperluan-keperluan untuk mereka. Itu yang di Palu. Obat-obatan gitu ya? Enggak juga. Saya biasanya kita kasih uang cash. Karena saya waktu itu diangkat sebagai dubes, 3 dubes di dunia. Salah satu saya UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugee. Ya, saya tangani Timur Tengah. Jadi 100% refugee-nya orang Islam. Ya, saya non Muslim, tapi saya suka cita karena ada satu keluarga orang Syria yang saya angkat jadi cucu angkat. 5 orang. Sekarang saya udah beli rumah, saya bangunin di Damaskus, di ibu kota Suriah. Mereka udah pindah, mereka dari repatriasi udah kembali ke negara. Dulu saya kenal dia di Jordan, dia masih jadi pengungsi. Jadi saya seneng. Ya, kalau saya ke pengungsi main bola, sepak bola main, taekwondo main, gitu campur sama mereka. Luar biasa Pak. Terakhir saya ajak istri, anak, cucu. Jadi benar-benar seorang Tahir itu bisa berbagi dengan begitu banyak orang-orang di dunia ya Pak. Tapi saya ini mungkin pertanyaan agak menyimpang sedikit ya Pak. Pak Tahir ini dengan punya pengalaman, punya reputasi, punya apapun ya Pak ya. Bapak minat nggak untuk masuk di dalam politik? Enggak. Wah, cepat sekali Pak jawabnya Pak. Gini, pertama orang harus ada bakat. Nah, kalau prinsipnya seperti Pak Ahok itu begitu dia masuk kan justru dia ingin memberi jauh lebih banyak lagi karena dia punya kekuasaan. Dia gitu jauh lebih bagus dari saya, jauh lebih pintar dari saya di politik, jauh lebih lihai.
Saya enggak. Saya kasih tahu you politician ya. Bapak punya kelebihan yang berbeda lah Pak dengan Pak Ahok. Good politician itu menurut Winston Churchill. Winston Churchill bilang gini, good politician harus memenuhi 2 syarat. Satu, dia bisa meramal, melihat apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Ya. Kedua ini penting, Pak. Dia bisa menjelaskan kenapa tidak terjadi. Ya. Jadi dia ramal gitu. Ya. Teman-teman gini-gini ya. Tentu nggak jadi kan? Ya. Dia juga bisa jelasin kenapa nggak terjadi. Jadi itu good politician. Ya, nah, yang ya. kedua itu saya nggak bisa. Ya. Ya, jadi saya is not a good politician. Nah, ini pada kesempatan ini juga saya ingin ini dapat advice dari Bapak atau juga pencerahan tentang Indonesia ini kedepannya bagaimana, Pak? Indonesia punya ekonomi Indonesia punya kemajuan ya. Juga dengan adanya Omnibus Law yang baru-baru ini disahkan oleh DPR. Nah, ini semua tentunya tujuannya membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat dan Indonesia ya. Ya, kesejahteraan. Ya. Jadi gini, pertama dulu dengan kasus pandemik ini yang tidak pernah dialami oleh manusia sebelumnya, termasuk resesi tahun 1920-an, Ya. perang dunia pertama, kedua, adalah lockdown. Ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah. Jadi kita kaget Ya. kalau ada lockdown. Ini tidak pernah terjadi. Jadi apa yang terjadi nanti ini setelah keluar COVID, sudah keluar vaksinnya atau pengobatannya, kita akan mengarah ke 2 ekstrim. Satu, berapa puluh tahun ini kita mengemphasize mengenai globalisasi. Justru ini akan mundur. Globalisasi akan menjadi deglobalisasi. Ya. Karena negara-negara sekarang mulai mikirin diri sendiri. Ya. Karena lockdown ya, saya harus mikirin bangsa saya, masyarakat saya, negara saya. Tapi Saya dengan ngomong adanya virtual ini kan jadi akhirnya tanpa batas Pak ya, Nah. dunia digital kan. Nah, nanti dulu. Jadi attitude-nya sekarang akan terjadi deglobalisasi. Ini negatif, tapi yang positif, yang persis Pak Herimanto bilang. Karena virtual, jadi revolusi 4.0 akan dipercepat. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Ini positifnya. Ada negatifnya, ada positifnya. Ya, manusia hubungannya menjadi renggang Pak dengan virtual ini. Betul. Kalau dulu kita silaturahmi, ya, peluk-pelukan. Sekarang nggak zooming, nggak kelihatan. Ya, ya. Manusia menjadi robot. Ya. Sebetulnya 4.0 ya robotik lah, basically. Ya. Big data, AI, dan ini semua robotik. Ya. Itu merenggangkan hubungan silaturahmi. Ya. Ini yang jeleknya. Ya. Positifnya ya revolusi 4.0 ini akan dipercepat. Ya. Nah, untuk Indonesia sendiri, dia memenuhi 5 syarat, Pak. Satu, wilayah besar. Kedua, penduduknya besar, menyebabkan dia punya local demand-nya bisa diperkuat. Ya. Ketiga, resources-nya besar. Ya Pak ya. Kedua, dia cuma kurang satu, dia harus improve dia punya human resources. Ya. Ya Pak ya. Ini keempat. Jadi local demand besar, wilayah besar, rakyatnya, penduduknya juga besar, lalu dia harus improve dia punya IT. Ini saja. Jadi nanti yang bisa selamat di pandemic after pandemic di Asia cuma 3 negara. Cina, India, Indonesia. Karena mereka memenuhi syarat. Ya, ya. Ya, local demand-nya kuat, natural resources-nya kaya, penduduknya besar, wilayah besar. Hanya sekarang IT-nya harus di-improve. Nah, saya dalam webback Watim Press, kita tekankan bahwa revolusi pendidikan harus terjadi. Dahulu pendidikan ini hanya tergantung antara murid dan universitas. Ya. Sekarang ini harus triangle. End user juga harus dilibatkan, industri harus dilibatkan. Sekarang di MIT maupun di NUS sudah ada revolusi itu. Nah, saya tidak tahu Menteri Pendidikan kita karena kurikulum yang kita pakai masih 20 tahun yang lalu. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan Pak Jokowi jelas 5 prioritas, salah satu yaitu meningkatkan kualitas SDM. Nah, ini kok kelihatan nih belum terjadi. Nah, ini permintaan mungkin lagi disibuki seorang kena COVID ya. Tapi ini harus ada, Pak. Karena begini, kesehatan menunjukkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pendidikan yang mendidik manusia Indonesia menjadi besar itu pendidikan. Ini dua harus diperhatikan, kesehatan dan pendidikan. Kemudian kami juga dua-dua involve. Jadi menurut saya bagusnya kalau pandemi selesai, kita adalah yang bisa take off lebih cepat. Betul, Pak. Karena kita usia produktifnya juga luar biasa. Ya, labor bonusnya juga bagus. Dan kita sudah WPEC sama Menteri Tenaga Kerja, which very good Indonesia ini. Hanya sekarang bagaimana meningkatkan SDM kita. Karena SDM kita 60% tuh absorb anak SD. Pendidikan ini sayang. Ya, jadi pendidikan harus ada revolusi, transformasi, meningkatkan pendidikan. Dan Indonesia harus bersyukur, beruntung ada Pak Tahir yang menjadi Watim Press, jadi bisa
kasih terus masukan-masukan positif. Ini bahaya ini pasti. Timers ada 9 orang. Ya Bapak salah satunya ya. Jadi yang paling sering absen saya. Ya Pak. Dan kalau melihat dihubungkan dengan Mayapada sendiri bagaimana Pak? Saya melihat Bapak ini kan darahnya itu sudah ada di dalam Mayapada ya? Ya, pasti dong. Darah Bapak itu sudah di Mayapada. Tanggung jawab, ya. Dan saya juga mendengar Mayapada juga akan segera menuju kelas 4 ya Pak ya? Ya, tapi modalnya masih besar Pak. Oke. Tidak bisa segera, mungkin another 3 to 5 years ya. Ya, tapi mimpinya ke sana. Oh ya harus. Bukan mimpi sudah, itu keharusan. Ya. Karena bank mau kuat ya dia harus ke buku 4. Ya. Modalnya 30 triliun. Kita modal sekarang baru 16 berapa? Dan cabang Bapak ada 200 lebih. 200 lebih. Cabang sudah oke. Bapak sangat strong nggak Pak dengan kepala-kepala cabang di seluruh cabang Bapak ini? Saya kan terakhir ini sejak krisis saya sering kumpul sama pimpinan cabang ya. Saya bersyukur Pak. Tegas Bapak. Ada pimpinan cabang yang baik. Ya. Bapak juga memberikan target. Oh, saya bukan target, saya sekarang memberikan satu semangat. Semangat. Ya, termasuk cabang Bapak yang ada di Jalan Balikpapan. Saya semangat, Pak. Oh, Balikpapan ibu saya, Pak. Nah, itu nggak ada targetnya, Pak. Dan nggak ada orang berani kasih target. Termasuk Pak Tahir ya. Tapi hebat, Pak. Mama Bapak sekarang usia 90-an ya? Nggak mau pensiun. 90 kan, Pak? 90. Dan ya. Bapak cintanya kepada Mama juga luar biasa. Ya, saya lihat foto Bapak merangkul, menggandeng. Ibu saya kan sulit Pak besarin saya. Ya, saya tahu Pak. Sulit sekali ibu saya. Jadi. Tapi Bapak cinta kepada Mama juga luar biasa. I think we have to. Dan memberi satu kesempatan tetap bisa berkarya itu sungguh hebat Pak. Ya, ibu saya padahal gaji udah cukup Pak. Off the record. Tapi Bapak masih ingat loh nih, mamanya masih memikirkan Pak Tahir. Ya. Bagaimana cabang ini bisa terus berkembang, bisa bertumbuh. Ibu saya. Yang dipikirkan selalu anak Pak. Ibu saya itu 1 bulan terima dari kita 400 juta. Oke. Ya. Nggak perlu dia paling diberikan cucu-cucu Pak, cicit. Dia sering juga, dia sangat sosial. Ya, dia aktif di gereja. Jadi sebenarnya saya kadang-kadang bingung juga sebenarnya ngapain dia mau apa ini? Duit ada apa ada. Tapi dia bilang, gua kalau nggak kerja, gua ngapain di rumah? Ya. Dia mau tunjukkan gini Pak, meskipun dia dapat uang dari kita, tapi dia mau tunjukkan anaknya bahwa dia itu bukan membebani, dia bukan parasit. Ya. Dia bisa bantu apa selama hidupnya, sedikit dia mau bantu. Jadi itu sifat sikap yang dia tunjukkan kepada anaknya. Jadi tidak menjadi parasit. Tidak mau merepotkan keluarga lain juga. Ya. I think your parents jadi, same. Luar biasa Pak. Yeah, jadi Pak Tahir dan keluarga ini sudah membuktikan ya bisa sukses di dalam keluarga dan di dalam bisnis. Ini tidak mudah ini Pak. Saya family man Pak. Nah ya, ini untuk sukses di keluarga dan bisnis ini tidak mudah Pak. Ada modal. Banyak kan konglomerat sukses sekali. Tapi kalau melihat keluarganya kan kadang-kadang. Pertama ya Pak Hermanto. Ya Pak. Saya takut istri. Jadi saya betul-betul warga DKI. Itu saling melengkapi lah Pak. Enggak, DKI jadi di bawah kaki istri. Wah. Jadi saya warga DKI asli. Saya dan anggota ISTI, gitu. Yaitu Asosiasi Suami Takut Istri. Oke. It is good Pak. Ya, jadi saya family man. Saya nggak ada ini Pak, nggak ada entertainment. Oke. Ya, saya pagi bangun jam 5. Ya, buka handphone, lalu selesai keluar dari rumah kira-kira jam 7.30. Ya. Saya mampir ke Jalan Balikpapan, lihat ibu saya sebentar. Lalu sampai kantor kira-kira jam 8.45, jam 9, gitu. Dulu kadang-kadang ke kantor Wati Press, sekarang work from home saya nggak ke istana. Saya balik. Dan saya kerja terus Pak, nggak keluar sampai jam 6. Dan saya nggak ada hangout Pak, entertainment, makan, ngobrol. Jadi kalau mau ngobrol dagang, diselesaikan aja siang. Malam saya nggak ada ruang kerja di rumah. Nah, ini saya nggak bisa baca komputer Pak, jadi saya nggak ada tablet. Ya, saya memang nggak bisa. Jadi nggak ada, nggak ada kerjaan kantor di rumah nggak ada. Saya nggak ada ruangan kerja nggak ada. Jadi saya sampai rumah, the only time saya bisa dinner sama istri. Ya. Ini ada kesamaan loh Pak. Saya sendiri juga sama Pak. Saya bangun juga jam 5 pagi. Saya juga nggak pernah kemana-mana. Tadi pagi sebelum ke Pak Tahir saya ke Mama dulu. Jadi saya setiap hari meluangkan waktu untuk ketemu Mama saya ya. You akan diberkati Pak. Trust me. Tapi saya tidak mengharapkan karena saya melakukan baik untuk Mama, tapi ada imbalan atau itu tidak. Tapi saya akan bilang bahwa orang yang mengabdi berbakti orang tua pasti dilindungi oleh Gusti Allah. Itu orang Jawa luar biasa Pak, orang Jawa, Hildat Kalsi Jawa. Pembantu kita Pak ya. Kalau dia terima surat dari kampung
bahwa ibunya sakit. Waduh. Dia langsung pulang, langsung. Betul. Dia langsung, besok enggak mau dia. Betul. You kasih dia uang berapa, enggak mau. Dia pokoknya mau pulang. Betul. Saya terus perhatiin dari muda, Pak. Betul. Dia very good. Mereka sama orang tuanya sungkem apa. Sebenarnya Lebaran itu bagus, Pak. Silaturahmi, sungkem sama orang tua. It's very beautiful, Pak. Lebaran Indonesia itu. Ya, kalau di Tiongkok, Pak, Lebaran dibuat main barongsai, Pak. I don't really agree. Kita belajar orang Indonesia, Lebaran pulang kampung. Sama silaturahmi orang tua kalau masih hidup ya, sungkem, ya, ngobrol, ucapkan blessing, orang tua terima kasih sama orang tua. Which is beautiful culture, Pak, Indonesia. Betul, Pak. Jadi kalau hari Sabtu Minggu ini karena pandemi ya, Pak ya, tapi sebelum pandemi saya selalu kumpul sama anak cucu, Pak. Waduh, itu cucu itu, Pak ya, adalah kita punya hiburan. Iya. Tidurnya sama saya gantian, Pak. Iya, gantian. Kita banyak kesamaan. Jadi saya buat bed untuk tempat tidur saya, Pak. 3 kali 2,5 meter, Pak. Istri saya bilang tahu. Besar sekali. Istri yang tentukan. Nanti anak ini punya cucu ya, yang kami akong. Nanti yang itu udah digilir, Pak. Which is beautiful. Which is beautiful. Bapak juga memberi kesempatan kepada putri Bapak, putra Bapak atau menantu untuk bekerja di grup Mayapada, Pak. Boleh. Enggak ada masalah. Ya, karena saya nggak ada nggak ada barrier, saya nggak ada penghalang. Isyarat Mas satu, you harus cinta anak perempuan saya. Kalau nggak gue cintai. Setuju, Pak, karena baik itu anak perempuan, anak laki tetap anak kita. Dan saya nggak kalau mereka punya cucu juga cucu kita. Mantu kita lebih kaya dari kita, seneng aja kita doain. Tambah enak dong, Pak. Paling penting uangnya tolong titipin ke anak saya. Seperti sekarang ya, Pak Tahir berarti uangnya titip ke istri dong? Saya, istri saya tahu where is it. Oke. Saya nggak ada, Pak. Saya, arti gini, Pak, kalau saya bisa jadi muda lagi, saya ingin mengulangi bisa cinta istri lebih baik. Gitu. Baik, Pak Tahir. Ini waktu Pak Tahir juga sudah cukup banyak. Terima kasih sekali, Pak Tahir. Dan pada kesempatan siang hari yang luar biasa ini, mungkin Pak Tahir bisa kasih advice kepada sobat sukses. Apa sih kiat-kiat terutama dalam masa pandemi ini yang tentu dialami oleh banyak orang ya, mengalami banyak permasalahan terutama dari sisi keuangan. Mereka harus bagaimana supaya mereka bisa survive? Karena ini waktunya kan cuma tinggal berapa bulan aja sudah ada vaksin kan ya. Jadi harus tetap bisa bertahan, tetap berjuang untuk mencapai apa yang diimpikan ya menurut saya. Mungkin Pak Tahir bisa. Para sahabat, saya Tahir tidak punya teori yang terlalu tinggi. Kalau kita bicara bisnis dalam keadaan susah, pasti kita paling penting cut cost ya, costnya dikurangi, itu normal. Lalu investasi keluar dikurangi. Lalu kita perbaiki, gunakan kesempatan ini perbaiki struktur usaha kita. Kita merenungkan kembali dulu apa yang kurang, apa yang lebih diperkuat, yang kurang dikurangi. Ini dari segi bisnis. Tapi dari segi manusianya, menurut saya, manusia itu tidak mungkin selalu smooth. Ya. Suatu bencana, suatu musibah, tergantung Anda melihatnya dari mana. Kalau Anda jangan mau terima total loss, di asuransi ada istilah total loss, Anda jangan mau terima. Anda harus bicara, oke, it is a loss, tapi saya mau partly, dan saya mau gain back, saya mau ambil kembali. Apa sih hikmatnya di dalam loss ini? Itu sikap saya hidup. Saya nggak ingin surrender, wah ini sudah, saya emang lagi sial, nggak mau. Saya sial sudah fakta, tapi dalam sial itu saya mau kurangi, saya sialnya 5% aja, saya dapat keuntungan 5%, yaitu apa? Belajar. Apa yang perlu diperbaiki, wah ini kesalahan dulu saya buat, dulu saya terlalu ekspansif, dulu saya terlalu percaya orang ini, saya kurang pikirkan manajemen, demikian juga saya mengolah bank sama. Jadi hidup memang tidak mudah. Yang terpenting adalah di dalam hidup ini, Anda mengambil posisi apa. Saya harus pikir tetap jagalah moralitas yang baik ya. Tidak bisa dengan kesempatan ini, banyak orang pengusaha menggunakan kesempatan ini nggak bayar utang. Saya tidak setuju gitu. Karena reputasi itu seperti belon, kalau dicoblos 1 jarum aja habis semuanya. Nggak ada namanya reputasi. Kalau saya utang uang 5 juta, saya cuma reputasi saya cuma rugi 5 juta, enggak. Begitu utang 5 juta nggak bayar, reputasi seluruhnya nih habis. Karena dia model kayak belon, dia ditusuk 1 jarum hilang. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, hidup itulah seninya di sana. Naik turun gunung, dan keyakinan saya sebagai Tahir, saya selalu kasih tahu diri saya, tidak ada gunung di dalam
dunia ini yang saya tidak bisa daki. Satu gunung demi satu gunung lebih tinggi saya daki terus. Saya kerja keras, niat saya baik, hati saya bersih, saya mau tulus, jujur terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dan saya yakin Gusti Allah Sang Pencipta akan lindungi saya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Luar biasa nih Sobat Sukses ya. Itu adalah advice dari Datuk Sri Profesor Dr. Tahir. Dengarkan jangan hanya sekali, berkali-kali, dan juga baca nih bukunya beliau ini. Ini sungguh sangat luar biasa ya. Tadi petua yang terakhir itu penting sekali, jagalah integritas, reputasi, karena di kemudian hari justru reputasi yang baik itu akan menjadi berkah dan mendapatkan begitu banyak peluang. Setuju. Stay humble, stay positive, stay on fire. Terima kasih. Ya, thank you.